Nah, ini musyahadahnya adalah jalannya syariat dan tarikat. Karena ada istilah Abuya apa? Ibadat atau zahir, ibadat zahir atau umpamanya zikir dan lain sebagainya itu syariat namanya. Hudur hati itu tarikat namanya. Tajalli nampak atau menyaksikan tersingkap kebesaran Allah dalam batin kedanyanya hakikat namanya. Baru ujungnya pemberian yaitu fana, ma'rifat namanya. Jadi ibadah atau zikir yang kita lakukan ini syariat. Huzur hati itu tarikat. Musyahadah atau tajalli itu hakikat. Fana, buah daripada musyahadah itu adalah ma'rifat. Guru yang kamil itu membawa danyo kepada Allah, bukan kepada dunia, bukan hanya sekedar amal. Allah telah mengatakan sembahyang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenyataan semakin banyak yang sembahyang, makin banyak kekejian yang terlakukan. Bukan Al-Qur'annya yang salah, tapi tanyo dalam mengamalkan dalam kita sembahyang itu belum sempurna bersih batin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang danyo tersebut kita maklumi bahwa Abuya menginginkan sekali kita sebagai jamaahnya agar dapat memahami dan mengamalkan ajaran tasawuf dan kesufian ini agar kedanyonya bisa merdeka daripada kebudakan nafsu kedanyo, daripada kebudakan dunia, daripada kebudakan syaitan, dan daripada kebudakan makhluk, agar benar-benar kedanyonya bisa menjadi budak hamba Allah, jangan menjadi budak atau hamba selain Allah. Tentunya untuk mendapatkan titel sebagai hamba, di mana hambanya Bapak Ibu adalah titel yang paling tinggi di dalam agama kita. Jadi bagaimana kita bisa menjadi hamba? Tentunya kita dapat ambil khusus melawan atau mengendalikan hawa nafsu tadi. Karena salah satu definisi daripada tasawuf ini adalah bagaimana kita bisa bersifat dengan sifat kamalan. Bagaimana kita bisa membersihkan nafsu danyonya daripada nafsu-nafsu yang tercela. Jadi sudah barang pasti kalau kita membersihkan zahirnya dengan kita memahami hukum syarak dan mengamalkannya, dan juga untuk membersihkan batinnya kita juga harus dapat memahami dan mengamalkan tarikat. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kadang-kadang hanya terpaku kepada membersihkan zahir mata. Padahal Allah dalam Al-Quran berfirman, wala taqrabu fawahsya ma dhahara minha wa ma batan. Atau dalam hadis Nabi bersabda, innallaha aghyar, sesungguhnya Allah itu sangat cemburu. Fadzalika harama, maka karena demikian Allah mengharamkan apa-apa yang zahir, Allah haramkan
ma dhahara minha wa ma batan. Sesuatu fahisyah baik itu fahisyah yang zahir maupun yang batin. Jadi kadang-kadang ada nyonya hanya mengutamakan zahir mantau. Ya, kita tidak melakukan mencuri, tidak berzina, tidak mabuk, kita sembahyang, kita puasa, tetapi kita kurang memerhatikan fawahisyah batin, kekejian yang sifatnya batin, ujub, ria, sombong, takabur dan lain sebagainya. Padahal bahaya penyakit batin itu lebih berat daripada bahaya penyakit zahir. Bahaya penyakit hatinya lebih berbahaya daripada bahaya penyakit zahir katanya. Jadi Allah memerintahkan katanya bandua kita perbaiki zahir kita perbaiki dengan syariat yang bagus, batin kita perbaiki dengan tarikat yang bagus. Maka baru mencapai hakikat. Jadi tujuan lagi pun yang kepegah dalam makalahnya agar kita dapat bermusyahadah. Jadi musyahadahnya adalah jalannya syariat dan tarikat. Karena ada istilah Abuya apa? Ibadat atau zahir. Ibadat zahir atau umpamanya zikir dan lain sebagainya itu syariat namanya. Hudur hati itu tarikat namanya. Tajalli nampak atau menyaksikan tersingkap kebesaran Allah dalam batin kedanyonya hakikat namanya. Baru ujungnya pemberian yaitu fana, ma'rifat namanya. Jadi ibadah atau zikir yang kita lakukan ini syariat. Huzur hati itu tarikat. Musyahadah atau tajalli itu hakikat. Fana, buah daripada musyahadah itu adalah ma'rifat. Jadi kadang-kadang danyo hanya berhenti di jalan, berhenti di syariat mentong, berzikir mentong, tapi hudur hana. Ya, atau danyo sudah sampai ke tingkat hudur, maknanya terasa keberadaan Allahnya bak batin danyo. Tapi tidak musyahadah, tidak terlihat sifat jalal dan jamal Allah dalam batin danyo. Tidak tersingkap, tidak ada musyahadah. Itu juga tidak bagus. Atau kita hanya terpaku kepada musyahadah saja. Tidak kita diberikan atau tidak kita mengusahakan bagaimana musyahadah itu membuahkan ma'rifah atau fana. Lainnya yang ada hanya dia. Fana lainnya, kekal dengannya. Itu istilah Abuya. Itu juga kurang faedahnya. Jadi kalau kita sudah bisa zahir kita bersyariat atau beribadat bagus, berzikir, batin kita nyonya kahudur, terasa keberadaan Allah pada diri kita dan alam semestanya, dan batin-batin kita itu sudah menyaksikan sifat kasih sayang Allah begitu besar bagaimananya, ya. Atau juga terlihat sifat kebesaran Allah luar biasa. Allah ciptakan alam semestanya, Allah ciptakan tsunami dan sebagainya yang membuahkan fana, hilang lainnya dalam pandangan batin katanya. Itu baru dinamakan kita menjadi hamba Allah yang baik. Baru dinamakan kita merdeka dari alam. Makanya kalau Guno pagi tadi kami mengaji dengan Abuya apa perbedaan kajian tasawufnya dengan kajian-kajian lainnya. Di antaranya ya, kalau nanya dalam grup MPDT Nusantara sang nagbaso Guno. Di antaranya berani menyampaikan yang benar. Berani menyampaikan yang benar. Jadi kalau danyonya tidak memahami ajaran tasawuf dan mengamalkannya, danyo takut
Takut-takut nanti pecan danyo dari ataupun danyo hanangon dikucilkan, tidak lagi mau orang berkawan sama kita. Kadang-kadang lucu je pe urang-urang pesantren, urang-urang ji takut. Padahal ji kaibut. Sekian puluh tahun dalam pesantren. Bagaimana tawakal, bagaimana ridha, bagaimana sabar, bagaimana urang-urang yang beriman yang dikucilkan. Bahkan Allah dalam Al-Quran juga berfirman, adakah menyangka manusia bahwa mereka dibiarkan saja ketika mereka mengatakan amanah. Jika hanya beriman, kita mengatakan aku beriman, apakah mereka dibiarkan saja? Tidak, pasti mereka akan difitnah. Pasti mereka akan difitnah. Jadi kalau danyo tidak memahami ajaran tasawufnya, danyo takut. Bahkan kita yang mengaji sekalipun takut dengan alamnya. Maka salah satu penaji faedah danyo belajar tasawufnya apa? Danyo berani menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walal murad. Katakan yang benar walaupun itu pahit, walaupun itu tidak mengenakkan. Memang seperti itu perjalanan kebenaran, kebaikan itu selalu ada tantangan. Tapi walaupun demikian, lagi istilah dalam syair kan, syair yang kedua dulu. Bak kaya manyang angin baput, bak simusut gileng-gileng kepala aku yang dirombak bak kaya mobo bak sejalo anaso yang hawa macam kalanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka lun teringat sebuah ungkapan daripada Ibnu Athaillah yang kamu buat Nabiya kitab Iqadul Himam, ukhruj min awsafikal basyariyah, keluar kamu daripada sifat-sifat kemanusiaanmu yang berlawanan bagi sifat ubudiyahmu, litakuna, supaya bahwa adalah engkau linida illahi mujiban, bagi seruan Allah itu kamu dapat memperkenankan, bagi hadrat Allah itu kamu dapat dekat. Keluar kamu daripada sifat kemanusiaanmu yang berlawanan dengan sifat ubudiyahmu. Makna sifat ubudiyah ini kan, sifat hamba itu kan tidak memiliki apa-apa. Makna hamba itu kan orang yang tidak punya apa-apa, termasuk dirinya pun bukan punya dia. Jadi sifat kemanusiaannya itu, sifat kemanusiaannya kan sifat kebinatangan, sifat kesyaitanan, ya, sifat yang mementingkan perut dan faraj, sifat yang syaitannya dengki, ujub, ria dan lain sebagainya. Keluar kita daripada sifat itu, baru kita itu menjadi hamba Allah. Baru kita bisa memperkenankan seruan Allah. Baru namanya kita orang yang bisa sembahyang dengan sempurna. Baru dimanakan kita baru bisa kita beribadat dengan ibadat yang sempurna. Jadi kalau mantong sifat dua sifatnya, sembahyang sih. Tapi lagi habanyan, tengah sembahyang ingat yang hendak ingat dua sembahyang, ingat dalam sembahyang. Jadi kalau di dalam kitab Menanjih Majelis Susaniyah ada 3 buah sifat yang harus gedanyo hindari. Ada sifat kesombongan. Sifat kesombongan itu penyebab syaitan diusir dari surga. Yang kedua ada sifat namanya sifat dengki. Dengkinya adalah penyebab terjadi pembunuhan pertama di dunia, Habil Qabil. Yang ketiga sifat loba, tamak.
Sifat loba dan tamak ini adalah penyebab Nabi Adam diusir dari surga. Nabi Adam dari sekian banyak buah yang dibolehkan oleh Allah, ada satu buah, buah apel, buah kuldi, nyan yang haju. Tapi karena yang dilarang, nyan yang dilarang, galak sih padahal buah yang lain cukup le, tamak lah. Tamak rupanya sifat manusianya obek terlarang-larang rupanya. Kalau terlarang penasaran je ingin melakukan. Sifat manusia. Bek cok adanya pada yang lain le. Itu sifat tamak. Jadi 3 buah sifat ini di antara sifat-sifat yang lain ya yang membawa manusia itu kepada kehancuran, kebinasaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tentunya banyak kitab tasawuf menyampaikan bahwa sifat-sifat nafsu ini, sifat-sifat nafsu yang tercela yang pemantong dalam baca kitab, baik kitab Iqadul Himam, baik itu kitab Tanwir Qulub atau kitab-kitab yang lain, yang kitab-kitab tasawuf. Penyakit hati ini itu tidak bisa dihilangkan dengan kita belajar sendiri, kita baca buku mungkin, atau kita belajar kepada bukan ahlinya. Dan ini pakon urung-urung banyak yang bertarikat, ya. Kan tarikat itu ujungnya supaya kita bisa memperbaiki nafsu. Tapi semakin banyak dia bertarikat, semakin dia bertarikat, bertawajuh, berzikir, tidak bisa memperbaiki nafsunya. Bahkan menambah ya, cinta dunia dalam batinnya. Ini 2 penyebab di antaranya. Yang pertama, karena niat dirinya itu tidak ikhlas. Yang kedua, karena gurunya tidak sempurna. Gurunya tidak kamil. Ya, ada 2 penyebab. Pakon urang waktu jak memikir, jak tawajuh, jak suluk. Tidak ada beda, tidak ada kesan suluknya itu. Tigolong suluk, ya. Mau pacit awal suluk, mantong lagi sahut, mantong lagi sahut. Ini di antaranya 2 penyebab. Kalau bukan karena niatnya tidak ikhlas, niatnya ingin coba-coba, atau niatnya ingin lihat-lihat, atau niatnya maksudnya dunia, ya. Apa maksud dunia? Mudah-mudahan dengan suluknya, bejut je, bertemu je, berlaku kedelun, berlaku pun ni, beramai orang yang bawa rung lun, menalah kira-kira. Niatnya itu untuk dunia, niat suluk kan, untuk dunia. Maka suluk itu tidak, atau tawajuh atau zikir itu tidak memperbaiki nafsunya. Atau yang kedua, atau ada kala yang kedua, gurunya itu tidak kamil. Bagaimana guru yang kamil? Yang pertama, dia punya ilmu yang sahih. Dia punya ilmu syariat, dia tahu ilmu tarikat, dia tahu hakikat. Punya zuk yang rasih. Dia bukan hanya tahu tapi mengamalkan dan merasakan. Dan dia punya himmah yang tinggi membawa murid-muridnya kepada Allah. Dan dia punya hal yang diredai. Apa hal yang istiqamah di dalam dia beribadat. Kalau naput macamnya, baru guru itu kamil. Dia punya ilmu dan dia merasakan ilmu itu, bukan hanya sekedar menceritakan. Kalau kamu yang pegah-pegah abahnya, coba pegah mendong, rasa golong, pantap. Kadang lebih bapak-bapak ibu-ibu ketimbang kamu. Man pakon ci ibu-ibu pegah apa? Nyo keberkahan abuya mentong. Menaji lo cianon tejut pegah apa? Kalau untuk pegah malam lo untuk wali kawin mensaknya ke pegah. Kalau untuk enggak cara malamnya cuk popo siblah tuh no. Nah, lo tejut pegah apa? Karena ayat ke pegah tanya pegah kegop, tanya dah tua bak ron nanya apa ayatnya. Tanya carong pegah kegop. Kedro nanya, hana tua nanya, mana hana tapi ingat ron nanya, tapi ingat gop mendap. Yang dicela oleh Allah.
Tapi walaupun demikian, karena baik sangka pun wajiblah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi guru itu bukan hanya sekedar ilmu, dia merasakan, dia punya himmah yang tinggi, ya, membawa danyo kepada Allah, bukan kepada dunia. Karena mandalaka ala dunia faqad ghasyaka. So yang tunjuki kamu kepada dunia untuk mendapatkan dunia sama dengan dia menipumu. Mandalaka alal amal faqad at'abak. So yang menunjuki kamu kepada ibadat, cara berzikir, laginya ibadat, nan tahu. Yang dia menyulitkanmu. Tapi siapa yang menunjuki kamu kepada Allah, dia menasihatimu. Kalau danyo hanya tahu dunia, mendapatkan dunia, diajarkan kita untuk mendapatkan dunia, itu dia menipu kita. Kenapa? Karena dunia itu sifatnya sementara. Walaupun kaya ada danyo, pisah di danyo dunia. Walaupun danyo tinggi pangkat, danyo tetap berpisah dengan pangkat. Kalau kon danyo meninggalkan pangkatnya, pangkat meninggalkan danyo. Ada kala danyo mati, ada kala masa jabatan habis. Pak Arifin, anak Trikli, ada kala danyo mati, awal danyo mati, gini habis masa jabatan. Ada kala jabatan itu meninggalkan kita. Ya, benar. Jadi menunjuki kita kepada dunia sama dengan menipu kita. Bapak Ibu yang dirahmati. Siapa yang menunjuki kita kepada amal, hanya sekedar beramal, dia menyibukkan kita nanya bodoh tubuh, bayang tahajud. Tapi tujuan ibadat itu tak tahu ke mana arahnya. Sia-sia. Tapi siapa yang menunjuki kita kepada Allah, dia sudah menasihatimu. Kenapa? Karena Allahnya yang punya segala-galanya. Jadi kalau tanya tak tepu Allah, jadi dunia ini Allah berikan kepada kita. Pangkat jabatannya Allah juga padanya. Dunia ini memang Allah ciptakan untuk kenanya. Sekali lagi, tasawuf ini tidak melarang kita menjadi apapun, silahkan. Yang dilarang itu lalai kita dengan jadi ini patutlah contoh Bapak Arifin. Jadi beliau punya pangkat, tapi pangkatnya untuk agama. Karena Penaji Amin Kurdi mengatakan yang namanya dunia itu adalah sesuatu yang melalaikanmu. Sesuatu yang melalaikan danyo dari Allah, lalai danyo dengan sesuatunya yang dunia. Sesuatu yang membawa danyo kepada ibadat, kepada akhirat, kepada Allah, itu akhirat. Sesuatu yang melalaikan danyo atau sesuatu yang membawa danyo kepada dunia, lalai danyo dengan dunia, itu dunia. Jadi apa maknanya? Kalau danyo ibadat untuk dunia, ibadatnya dunia. Kon akhirat. Ya. Dunia kalau dalam tasawufnya Bapak Ibu, dunia itu lawannya Allah. Kalau dalam syariat dunia lawan akhirat. Ya. Kalau dalam tasawuf dunia itu lawannya Allah, maknanya surga juga dunia. Ya, dalam tasawuf lawan dunia Allah. Ya. Maknanya apa? Kalau kita beribadat karena surga, berarti itu karena dunia juga. Jadi apapun yang membawa danyo kepada dunia, maka itu dunia. Apapun yang membawa danyo mendekatkan diri danyo kepada Allah, itu akhirat. Tahu kadang katanya punya pangkat, tapi pangkatnya tak pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti pangkatnya akhirat. Kalau kita punya uang, tak pakai pengen untuk membantu agama Allah, untuk agama Allah, sama dengan uang itu akhirat. Tanya punya moto, tanya, motonya tak pakai untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti motonya akhirat. Menancit sebaliknya, kalau kita beribadat lagi kita mono tapi tujuannya dunia, sama dengan ibadatnya dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tadi apa? Bahwa guru yang kamil itu membawa danyo kepada Allah, bukan kepada dunia, bukan hanya sekedar amal, bukan hanya sekedar selawut,
meratip mentong, ya. Tapi tujuan di politik, tujuan di po, namun tarikat tujuan politik. Hanya dengan tarikatnya dunia sih, tujuan politik, buat dipilihnya pilih aja, kan sama dengan walaupun tarikat tapi dunia. Dan juga dia punya hal yang diredai. Maknanya apa? Dia istiqamah di dalam beribadat. Dalam hal apapun, ya dia tetap fokus atau istiqamah lah ibadat. Maka kalau menurut Lun, mungkinnya naya Lun pegah juga Abu ya, yang kalau yang seperti itu Abu ya. Jadi pak kojit nanya tidak tawajuh ke dia bau, kadang-kadang hanya merubah akhlak nanya. Ni nanya benar yang salah. Ni nanya benar kon semata-mata ingin memperbaiki nafsu. Karena ni nanya benar kon untuk memperbaiki dronanya, ni nanya untuk dunia, untuk bisa ajit kenyo, ajit kejilah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi baru kita bisa hudur di hadratnya tadi. Litakuna, supaya bahwa adalah engkau bagi seruan Allah itu memperkenankan, supaya adalah engkau itu bagi hadrat Allah itu dekat. Kapan kita bisa masuk dalam hadrat Allah? Makna hadratnya Bapak Ibu satu makam. Ya, satu makam yang tidak ada makhluk pada makam tersebut. Ya, yang ada hanya dia dengan Allah. Ya, jadi hadratnya mantong natanya fana watihatnya kanalinanya, yang ada hanya Allah dalam pandangan batinnya. Tidak ada alam, tidak ada kita, yang ada hanya dia. Kalau hadrat itu masih ada kita, ada dia. Ya, jadi kalau kita sudah bersih, ya, nafsu dan nyonyo daripada sifat kebinatangan yang mementingkan furud dan farad saja, sudah bersih batin dan nyonyo daripada sifat-sifat kesyaitanan, ya, ujub, ria, dengki dan sebagainya, baru kita bisa memperkenankan seruan Allah. Kalau tanya mentong sifat dan nyonyo mentong na sifat syaitan, mentong na sifat binatang, walaupun tanya ibadat, maka ibadat itu kurang pahalanya, kurang berkesan di dalam kehidupan danyo. Maka ya, bukan salah Al-Quran mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tapi karena kita belum bersih di dalam melakukan sembahyangnya. Allah telah mengatakan sembahyang mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenyataan semakin banyak yang sembahyang, makin banyak kekejian yang terlakukan. Bukan Al-Qur'annya yang salah, tapi tanyo dalam mengamalkan dalam kita sembahyang itu belum sempurna bersih batin kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru kalau seandainya sudah bersih batin kita, baru kita bisa masuk dalam hadrat sebuah makam yang tidak ada makhluk pada makam tersebut, makhluk yang lain. Maka baru kita bisa bermusyahadah, tajalli sifat-sifat kebesaran Allah dalam batin kita, baru tajalli sifat kasih sayang Allah padanya. Jadi pakon danyo hana terlihat, ya, mata danyo pemberian Allah, hidung danyo pemberian Allah, ya, karena kita tidak memahami tauhid tasawuf. Danyo tak pegah betul, nyo dari Allah bandung. Tapi pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari kon lagian. Tanya betul tak pegah Allah melihat, ya betul tak pegah danyo takut kepada Allah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari danyo lebih takut kepada makhluk, lebih banyak harap danyo kepada makhluk. Sehingga danyo takut dalam menyampaikan kebenaran. Nyo banyak terjadi, ya, baik di Labuan Haji atau di tempat-tempat yang lain, ya, bagi orang-orang yang ada pengaruh, ketika mereka ditanya, katanya yang pokoknya hanya bergabung, lo akui MPDT-nya benar, lo akui Abu Yayan benar, ajarannya benar, tapi lo hanya bisa lo bergabung, lo nyo na perusahaan di, ya, lo na kerja di,
lon nak kedainya nak kedai itu kalau lon bergabung nyoh anak soleh mublo kedai lon perusahaan lon akan diboikot. Tapi dia mengaji, dia tengku, dia kamalin, ya, bahwa rezekinya dari Allah bukan dari yang lain. Yang lainnya asbab mentang, ya, asbabnya bisa sebab adi. Sebab adi itu kan kalau nyebut bisa bersalahan. Ya. Sebab adinya kan kaitan antara ada dengan ada dengan tiada. Ada makan, ada lap, ada kenyang, tidak makan, tidak kenyang. Kon maknanya ya, hukum adi. Tapi bisa bersalahan. Ada orang tidak makan tapi kenyang. Ada orang yang tidak makan tapi kenyang. Sebab adi. Jadi dia tahu itu dan pakon karena tidak memahami ajaran mereka saudara sehingga mereka takut dalam memperjuangkan kebenaran ini. Padahal di tabi-tabi kepegah kulil haqu wal murad. Pegah yang benar walaupun pahit. Tapi waktu tampi bak sago bak ji kahana berani. Kahana berani. Jadi dengan musyahadahnya Bapak Ibu baru tanya sehat jasmani dan rohani katanya. Kalau rohani dan juga sehat, jasmani dan juga sehat. Maka ji ya, abuyanya mungkin 76 tahun. Tapi kalau pengajian katanya 20 je. Kadang-kadang kamu yo bapak yang berkelam gua tengah bungah buat sih. Ya, buat tiwro menyokon di pauh dosa salam pauh. Ya, kalau kamu kehadir walaupun enggak nyana kegiatan di luar tetap walaupun sehat. Jadi kalau aja pesta-pesta ya hana kan. Barunya antar darah baru adik. Hana gejak kan. Lemo. Tapi kalau kalau pekerjaan, kalau ibadah, enggaknya lalu nanya, sehat. Ini kenapa? Karena beliau mengamalkan ajaran Rasulullah sudah sampai ke tingkat musyahadah, sudah sampai ke tingkat mana? Maknanya lu sunya bahkan karena nanya mentong buat tingkat pertama ya. Nyanti kadang-kadang hana jelas. Walaupun demikian, setidaknya hanya membenarkan ajaran tauhid tasawufnya. Siapa yang membenarkan ajaran tasawufnya? Jid wali kecil. Makanya kalau raja-raja nya kenapa lem bawa abuya? Ya betul, yang kamu buat baru. Karena tapi kalau imamnya itu yang betul ajaran tasawuf, jid wali kecil. Dalam Tanwir Anwar, Tanwir Qulub nasi keberkahan. Jadi kalau ada orang yang membenarkan ilmu kami ini, jadi boleh minta doa kepadanya. Jadi kalau nanya sakit, saja aja bangun nanya, iban bang depati ilmu buya, depati ilmu dalam, depati. Nujuk anak lon sakit lon raja ya. Insyaallah boleh. Kenapa ya? Bau. Tapi aja buya. Lagi jangan pegah. Hanya nama tadi kon karang-karang. Abuya pegah habanya kon karang-karang. Nama tadi. Man gedonyok kitab, 4 kitab tentang tohnya pandai dengar lo. Behan gaknya meuleun madoh nang tupak lipat pak. Pokoknya hina kita. Nah lagi. Menan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau begitu kita beragama ya, maka mudah pemantong yang hanya berhajat Allah sampaikan. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, bukan makna mudahnya lebih berkaya, bukan? Konnya makna mudahnya, makna lapang rezekinya cukup. Khairu rizki ma yakfi. Khairu dzikri ma yakfi. Sebaik-baik rezeki itu yang cukup. Sebaik-baik zikir itu yang tersembunyi. Kepala, tapi le-nya melalaikan. Sedikit cukup ya, lebih bagus daripada banyak melalaikan. Ini maknanya Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan pemantong yang tak inginkan. Makna Allah mudahkannya bukan Allah memberikan lebih.
tapi Allah memberikan kadar cukup. Karena rizki yang paling bagus adalah rizki yang cukup. Lebihnya melalaikan. Lebihnya kalau tanya tidak bisa menggunakan, tidak arif, maka yang lebih itu dapat melalaikan katanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu banyak lu sampaikan, banyak salah. Intinya apa? Abuya ingin kita semua dapat merasakan seperti apa beliau rasakan, dapat merdeka dari alamnya seperti apa yang beliau rasakan, dapat kita menjadi hamba Allah yang baik, berpegang dengan tali Allah dan juga berpegang dengan Allah di dalam menjalani kehidupannya. Jadi nyaman dong yang dapat lu sampaikan, kesalahan, kejanggalan, donaike maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.